Hello everyone, kali ini kita akan membahas tentang the present progressive tense. Materi ini diambil dari Azar dan Hagen, Basic English Grammar 3rd Edition, copyright 2007 by Pearson Education. The present progressive tense menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Misalnya, saat ini Anda sedang menyimak video ini. Untuk menyatakan apa yang sedang Anda lakukan saat ini, Anda menggunakan the present progressive tense, yaitu I am watching this video. Di sini kita melihat sebuah contoh, I am working in the library right now. Artinya, saya sedang bekerja di perpustakaan sekarang. Kegiatan bekerja di perpustakaan sedang berlangsung saat ini juga. Untuk membentuk the present progressive tense, kita menggunakan formula to be plus verb ing. Di sini, pada contoh berikut, to be am plus verb ing. I am sitting in class right now. Ketika saya mengatakan kalimat tersebut, saya memang sedang berada di dalam kelas saat ini. Saya sedang dalam posisi duduk, bukan berdiri. Kegiatan duduk sedang saya lakukan saat ini, dan saya mengatakan kalimat tersebut di saat yang sama. Begitu juga untuk orang ketiga tunggal. Seperti contoh, Rita is sitting in class right now. Maka Rita sedang berada di dalam kelas dalam posisi sedang duduk saat ini. Pada contoh selanjutnya, you are sitting in class right now. Kamu sedang duduk di dalam kelas saat ini. Kegiatan duduk sedang dilakukan oleh kamu saat ini. Kegiatan ini sedang berlangsung. To be, am, is, are adalah helping verb. Sementara itu, sitting adalah main verb atau kata kerja utama. Selain dinamakan the present progressive tense, bentuk waktu ini kadang disebut juga present continuous atau continuous present. Semua istilah tersebut merujuk pada hal yang sama. Mari kita lihat bentuk-bentuk personal pronoun beserta to be yang mengikutinya. Bentuk pertama, bentuk orang pertama tunggal, yaitu I, menggunakan to be am. Bentuk orang kedua tunggal you menggunakan to be are. Bentuk orang pertama jamak we menggunakan to be are. Bentuk orang ketiga jamak they menggunakan to be are. Bentuk orang ketiga tunggal she dan he kemudian it menggunakan to be is. Setelah to be digunakan verb atau kata kerja dalam bentuk ing. Mari kita lihat contoh berikut. I am working in the library right now. I adalah orang pertama tunggal, maka digunakan to be am. Lalu diikuti oleh verb work, yang dalam hal ini ditambahkan ing, menjadi working. I am working in the library right now. Saya sedang bekerja di perpustakaan sekarang. Lily is working in the library right now. Lily dapat digantikan dengan she, yaitu orang ketiga tunggal. Maka digunakan to be is. Lalu diikuti oleh verb work, yang dalam hal ini ditambah ing menjadi working. Lily is working in the library right now. Lily sedang bekerja di perpustakaan sekarang. You are working in the library right now. You adalah orang kedua tunggal, maka digunakan to be are. Lalu diikuti oleh verb work, yang dalam hal ini ditambah ing menjadi working. You are working in the library right now. Kamu sedang bekerja di perpustakaan sekarang.
Kegiatan bekerja di perpustakaan ini sedang berlangsung saat ini juga. Oke, kita akan latihan di sini. Kita memiliki verb read. What is the boy doing? Apa yang sedang dilakukan anak laki-laki itu? Jawabannya adalah he is reading. The boy adalah orang ketiga tunggal yang bisa digantikan dengan he. Seperti yang telah kita bahas, orang ketiga tunggal menggunakan to be is, lalu diikuti dengan verb read yang ditambahkan ing, sehingga menjadi he is reading. Contoh selanjutnya, di sini kita memiliki verb paint. What is the girl doing? Apa yang sedang dilakukan anak perempuan itu? Jawabannya adalah she is painting. The girl adalah orang ketiga tunggal yang bisa digantikan dengan she. Seperti yang telah kita bahas, orang ketiga tunggal menggunakan to be is. Lalu diikuti dengan verb paint yang ditambahkan ing sehingga menjadi she is painting. Contoh selanjutnya, di sini kita memiliki verb play. What are the children doing? Apa yang sedang dilakukan anak-anak itu? Jawabannya, they are playing. The children adalah orang ketiga jamak yang bisa digantikan dengan they. Seperti yang telah kita bahas, orang ketiga jamak menggunakan to be are. Lalu diikuti dengan verb play yang ditambahkan ing sehingga menjadi they are playing. Oke, masih satu contoh lagi di sini. Kita memiliki verb eat. What is the boy doing? Apa yang sedang dilakukan anak laki-laki itu? Jawabannya adalah he is eating. The boy adalah orang ketiga tunggal yang bisa digantikan dengan he. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, orang ketiga tunggal menggunakan to be is. Lalu diikuti dengan verb eat yang ditambahkan ing sehingga menjadi he is eating. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa rules untuk spelling ing, ya. Rule pertama, aturan pertama, setiap kata yang berakhiran dengan huruf konsonan dan ditambah huruf vokal i, maka huruf vokal i yang kita drop lalu ditambahkan ing. Oke, kita lihat di sini ada kata smile. Kita drop i, kita tambahkan ing, menjadi smiling. Kita lihat contoh lainnya. Kita punya kata dine di sini. Kata dine berakhiran dengan satu konsonan, lalu diikuti dengan i. Maka yang kita lakukan adalah mendrop konsonan, ya, menghilangkan konsonan dan menambahkan ing menjadi dining. Rule kedua, untuk kata yang berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, e, i, o, u, berakhiran dengan huruf vokal dan satu huruf konsonan seperti sit, ya, maka kita doublekan huruf konsonannya lalu ditambahkan ing seperti ini, sitting. Jadi T-nya didoublekan, konsonan akhirnya didoublekan, baru ditambah ing. Namun ada exception, ada pengecualian untuk huruf yang berakhiran dengan W, X, dan Y. Sehingga pay tidak menjadi paying, ya, karena pay berakhiran dengan Y. Pay tidak menjadi paying, tidak didoublekan Y-nya, tapi paying. Ya, ini adalah satu pengecualian. Oke, contoh selanjutnya, kata plan. Kata plan terdiri dari satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Maka kita doublekan huruf konsonan N, lalu ditambah ing menjadi planning. Rule selanjutnya, rule 3. Jika kata
Sebuah kata terdiri dari dua huruf vokal seperti read, terdiri dari dua huruf vokal I dan E, ya, E dan A. Kemudian diakhiri dengan satu konsonan deh di sini. Huruf konsonan akhirnya tidak didouble, tapi langsung ditambahkan ing menjadi reading, ya. Contoh selanjutnya, sleep. Nah, ini sama, dua huruf vokal di sini dan satu huruf konsonan. Nah, huruf akhir, ya, konsonan akhir tidak perlu didouble, cukup ditambahkan ing menjadi sleeping. Untuk rule keempat. Rule keempat adalah kata yang berakhiran dengan dua konsonan seperti brush. Ya, ada konsonan S dan konsonan H. Nah, untuk kata ini, kita tidak mendouble konsonannya, langsung ditambahkan ing menjadi brushing. Begitu juga kata drink, ada dua konsonan di sini, kita tidak doublekan konsonannya, tapi kita langsung tambahkan ing menjadi drinking. Oke, mari kita latihan sekarang. Verb shake hands, ya, verb shake. What are the women doing? The women are shaking hands. Di sini kita menggunakan rule pertama. Verb shake berakhiran dengan huruf vokal I. Kita drop huruf vokal I lalu ditambahkan ing menjadi shaking. The women are shaking hands. Contoh kedua. Verbnya adalah pick flowers. What is Martha doing? Martha is picking flowers, ya. Di sini kita menggunakan rule 4. Verb pick berakhiran dengan dua huruf konsonan, maka kita langsung tambahkan ing tanpa mendouble konsonan akhir. Selanjutnya, verbnya rain. What is it doing? It is raining. Di sini kita menggunakan rule ketiga. Verb rain terdiri dari dua vokal A dan I dan satu konsonan N. Langsung ditambahkan ing tanpa perlu mendouble huruf konsonan akhir. Selanjutnya verb run. What is the girl doing? The girl is running. Nah, di sini kita menggunakan rule kedua. Kata run berakhiran dengan satu huruf vokal U, ya, dan satu huruf konsonan N. Doublekan huruf konsonan akhirnya, lalu tambahkan ing menjadi running. Selanjutnya, ini adalah contoh pengecualian, ya. Pengecualian untuk rule 2, yaitu kata yang berakhiran dengan satu huruf vokal, A, I, U, E, O, dan satu huruf konsonan. Doublekan huruf konsonan akhirnya, lalu ditambahkan ing. Ya, itu adalah rule 2. Namun, pengecualian ini berlaku untuk kata yang berakhiran W atau W, X, dan Y. Nah, pada contoh ini kita punya kata kerja blow bubbles. What is the girl doing? She is blowing bubbles. Ini adalah exception. Ini adalah pengecualian untuk rule 2. Kita tidak mendouble W. Jadi langsung saja blowing bubbles. Baiklah, kita akan melanjutkan the present progressive tense negatives. What is the man doing? He is not studying, he is yawning, ya. Dia tidak sedang belajar, dia sedang menguap. Cara membentuk kalimat negatif menggunakan the present progressive tense adalah dengan menambahkan to be, am, is, are, kemudian menambahkan not dan verb ing. I'm not studying, I am yawning. Yada isn't running, she is walking. Scott and Katie aren't crying, they are laughing. Oke, mari kita berlatih.
Di sini kita memiliki verb ride. David isn't walking. He is riding a bike. Kemudian di sini kita memiliki verb rest dan work, ya. Steven isn't resting. He is working. Di sini kita memiliki take a picture dan eating. Miss Taylor is taking a picture. She is not eating. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk pertanyaan atau question menggunakan the present progressive tense. Is Yuying walking? Ya, mari kita lihat. Formula untuk membentuk pertanyaan adalah sebagai berikut. Be plus subject plus ing. Is adalah be, Yuying adalah subject, walking adalah verb. Is Yuying walking? Jawaban singkatnya, yes, she is. Jawaban panjangnya, yes, she is walking. Are they studying? Jawaban singkatnya, yes, they are. Jawaban panjangnya, yes, they are studying. Selanjutnya adalah bentuk pertanyaan yang menggunakan question words. Question words itu adalah what, who, where, when, why, how. Formulanya adalah sebagai berikut. Question words-nya muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh to be, are, is, atau am, lalu diikuti oleh subject, dan diikuti oleh verb ing. Misalnya, where are they studying? Di mana mereka belajar? Jawaban singkatnya adalah in the classroom. Jawaban panjangnya adalah they are studying in the classroom. What are they washing? Apa yang mereka cuci? Jawaban singkatnya adalah the car. Jawaban panjangnya they are washing the car. Why are they washing the car? Jawaban singkatnya because it's dirty. Jawaban panjangnya adalah they are washing a car because it is dirty. Ya, begitulah penggunaan the present progressive questions.